Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, selama ini ya kita itu tahunya ya Bung Rocky bahwa listrik kita itu oversupply, begitu. Itu realitasnya memang di Jawa Bali dan seperti itu dan kita tahu mengapa oversupply karena banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup gitu dan saya kira ini sekarang pasti tambah lagi karena sekarang pabrik tekstil aja itu udah berapa banyak yang tutup dan belasan ribu yang nganggur. Tetapi ternyata untuk wilayah Kalimantan itu beberapa bukan hanya Kalimantan Barat tapi beberapa Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia itu ternyata kita masih dapat supply-nya dari Malaysia yang disebut impor listrik dari Malaysia. Ini saya bilang ini kayak kasus kemarin yang kita baca ada ternyata kita masih impor bawang dari Singapura. Ya itu kan selalu kita tahu listrik itu disuplai terutama untuk menghidupkan pabrik-pabrik itu Ya, kebutuhan kalau ekonomi tumbuh tentu permintaan energi tumbuh itu. Jadi fakta bahwa kita masih import dari eh, Malaysia. Malaysia seolah-olah menunjukkan ekonomi tumbuh. Padahal memang nggak ada produksi listrik kita kan itu masalahnya di Hmm, hmm, Kalimantan kan. hmm. Sebaliknya di Jawa itu justru kelebihan karena ekonominya tidak tumbuh. Ya, Bagaimana logikanya? Ya ekonomi industri itu justru PHK maka pabriknya tutup, pindah relokasi itu. Maka kelebihan listrik di situ seolah-olah karena ada permintaan, justru karena tidak ada permintaan kelebihan listrik. Karena hmm. listrik yang dipakai itu idle sekarang tuh, nggak lagi dipakai oleh pabrik-pabrik. Jadi soal data ini itu kadang-kala kita seolah-olah ada pertumbuhan ekonomi sehingga kapasitas listrik di Jawa naik itu kan headline-nya begitu. Ya, Padahal justru karena deindustrialisasi itu. Sebaliknya di Kalimantan karena tidak ada pembangunan power plant maka impor Malaysia. dari Malaysia. Hmm. Tetapi ini juga soal bagaimana PLN sebetulnya dia kan bukan lagi produsen produsen tenaga, dia sekedar menyalurkan. Menyalurkan ya betul. eh, Hmm. Iya, jadi PLN itu yang dikuasai PLN apa ya? Tiang listrik, tinggal tiang listrik yang dia Betul. kuasai itu. Sama kabel. Kewajiban dia kabel. Dan dia diwajibkan untuk membeli, mau rugi apa nggak rugi, begitu Betul. pas perjanjiannya ada dia mesti beli itu. Jadi kelihatannya memang BUMN kita itu bukan lagi badan usaha milik negara tuh. Dia tidak lagi berupaya untuk mengefisienkan produksinya tuh dan melayani rakyat karena itu tergantung pada suplai energi yang akan dia beli untuk dia salurkan. Nah ini poin kita justru dalam kesulitan ekonomi tentu import kan pasti importnya pakai dolar tuh, tetapi Ya. di dalam negeri dijualnya pakai rupiah, itu artinya utang PLN makin lama makin tinggi, apalagi kalau dia bikin power plant baru itu untuk terima terima desakan untuk membeli, dia mesti punya persiapan trafo segala macam dan itu beli dari luar negeri ketika dolar lagi tinggi-tingginya tuh, sementara pemasukan dia adalah rupiah, jadi pasti PLN babak belur lagi nih. Ya, ya ini kan kesannya kalau kita melihat sambil lalu tanpa tahu persoalannya ada dalam PLN seolah-olah ini persoalan ketimpangan karena itu IKN makanya kita harus bangun IKN di Indonesia Timur kan pasti akan yang bilang seperti itu. Padahal kita tahu ada oversupply di Jawa itu karena Anda sebut tadi itu pembangkit-pembangkit listriknya itu sebenarnya sudah bukan punya PLN dan PLN itu terkena yang perjanjian disebutnya take or pay itu ya Bung Rocky, pakai nggak pakai lu tetap bayar. Dan kita Iya. tahu sebenarnya pemilik dari pembangkit-pembangkit itu ya pemain-pemainnya ya para pejabat-pejabat kita, para pebisnis besar kita gitu. Jadi BUMN dipaksa untuk membeli sesuatu yang tidak dia produksi, padahal itu Ya, sebetulnya itu hak energi itu kan ada pada PLN sebagai ya, badan usaha milik negara. Yang menguasai sumber energi bukan lagi negara, tetapi swasta. Jadi terlihat juga di situ kapitalisasi atau komersialisasi sesuatu yang menjadi hak rakyat. Kan setiap BUMN itu mengolah hak publik, hak rakyat, tuh mau dia energi, kayak mau dia mineral, mau dia pangan, semua BUMN dimaksudkan untuk jadi public servant. Nah sekarang PLN masuk dalam kategori apa? Kalau dia sekedar
diperintah sebetulnya oleh pemilik modal yang punya power plant kan, dasarnya itu tuh. Jadi sekali lagi ini kacau, kita nggak tahu membaca data itu seperti apa. Itu kan sinyal bahwa ada pertumbuhan ekonomi, ternyata sebaliknya tuh ada oversupply, ternyata bukan karena ada industrialisasi baru, justru karena industrinya kabur tuh. Jadi kelihatannya begitu, dan PLN akan dipaksa terus untuk membeli energi yang tidak dia produksi tapi diproduksi oleh sistem kapitalis tuh. Itu soalnya di situ. Ya, ya. Dan kalau ini kita lihat ya, yang kita singgung bahwa sekarang banyak sekali pabrik-pabrik garment yang tutup, dan itu di kawasan Jawa, Bung Rocky, dan jumlahnya nggak main-main karena melibatkan belasan ribu orang yang kehilangan pekerjaan itu dampaknya tidak hanya pada ekonomi rakyat, tetapi kepada PLN juga pasti akan terjadi hal semacam itu. Berarti akan ada daya listrik yang idle lagi karena makin banyak pabrik yang tutup. Tapi mereka tetap harus bayar walaupun listriknya tidak dipakai. Itu tetap kita mesti lihat ini posisi kelas menengah, kan pemakai listrik terutama adalah kelas menengah yang kehilangan pekerjaan, di PHK karena deindustrialisasi, pabrik-pabriknya tutup itu, tetapi uang kos dia itu tetap dia mesti bayar itu, uang listrik bulanan, uang keluarga. Jadi pemiskinan itu sedang terjadi, dan kita tahu bahwa kalau kita bikin semacam renungan pendek itu, selama 9 tahun ini harapan untuk menghasilkan kembali keadilan dan kemakmuran itu gagal semuanya tuh. Jadi mungkin Jokowi masih bisa berbohong lagi. Nanti kita pacu ekonomi 5%, 6% tuh. Dan justru kalau dipacu segitu tuh, yang akan menikmati justru mereka yang modal awalnya udah jalan tuh. Maka dia akan bertumbuh lebih cepat. Sementara yang di bawah mau dipacu dengan apapun, karena dia nggak punya kapasitas untuk masuk dalam persaingan, maka dia cuma nunggu BLT. Kan itu dasarnya di situ kan. Dan itu yang menerangkan kenapa misalnya data dunia itu ada 60 juta pemuda Indonesia, 60 juta pemuda Indonesia itu menunggu lapangan kerja tuh. Dan mereka yang dijanjikan jadi bonus demografi itu. Padahal pertumbuhan ekonomi 5% itu hanya bisa menampung 5 kali 400.000, 2 juta. Sementara yang 58 juta itu harus menunggu keajaiban tuh. Ini yang bagi kita, yang mungkin bagi para peneliti melihat bahwa ya ada ketidakadilan pada kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi, dan itu disebabkan karena dari awal peta pertumbuhan tidak diimbangi dengan peta pemerataan tuh. Gini rasio disembunyikan seolah itu menunjukkan kesetaraan atau kurangnya kesenjangan, padahal yang dihitung adalah expenditure harian, bukan pendapatan tapi pengeluaran tuh. Dan itu kan bias semua kan, semua orang mengeluarkan hal yang sama, misalnya 10.000, tetapi yang mereka konsumsi beda. Ada yang ngeluarin 10.000 hanya untuk gaya-gayaan minuman apa namanya yang natural itu, ada yang keluarin 10.000 justru untuk menahan sakit mahnya tuh tiap hari kan itu soalnya. Jadi sebetulnya hal-hal yang menyangkut keadilan sosial makin terasa jauh dari sistem bernegara kita. Ya. Nah, tadi kita balik ke tadi ya, beberapa wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Bung Rocky, yang kemudian dapat suplai listriknya dari Malaysia. Bayangkan ya, kemudian mereka seolah-olah disulap bahwa kalian akan ada pemerataan karena kita bangun ibu kota negara baru di Kalimantan. Kan itu sebenarnya mimpinya. Padahal sebenarnya kebutuhan mereka yang ada di perbatasan ini nggak muluk-muluk gitu. Ya, listrik mestinya sebagai simbol bahwa kedaulatan RI ya mestinya dari negara kita sendiri. Dan kita bisa membayangkan betapa kalau katakanlah uang yang harus dibayarkan ke PLN terhadap listrik yang dia beli tetapi dayanya tidak tersalurkan itu kalau kemudian digunakan untuk membangun pembangkit atau mengirim genset di kawasan perbatasan, saya kira mungkin sudah cukup juga itu. Ya itu kan pilihan kebijakannya di situ. Tetapi selalu ada skandal di belakang itu tuh. Siapa yang menguasai hulu energi kan, itu intinya kan. Demikian juga soal IKN, mau disuplai dengan apa kebutuhan di situ. Mau disuplai dengan energi hijau, maka PLN mesti siapkan bahwa biomasa itu mesti juga jadi ukuran bahwa IKN akan disuplai oleh biomasa, dan efeknya pada perencanaan PLN kan nggak bisa ditunjukkan segera karena PLN mungkin melihat ya bagaimana kita suplai kalau ibu kotanya nggak jadi kan
Kan itu juga mesti dia hitung sebetulnya kan. Bahkan kalau kita baca keterangan yang agak netral dari luar negeri, jangankan ibu kotanya, istana kepresidenannya aja mungkin 5 tahun lagi itu belum selesai. Apalagi satu ibu kota itu yang harus dirancang supply energinya pakai apa itu. Mau pakai batu bara pasti itu juga merusak lingkungan, kena penalti lagi karena dalam 5 tahun ke depan akan ada undang-undang baru di dunia ini untuk menghukum mereka yang masih pakai energi yang fosil kan. Jadi semua hal itu menyangkut peta kebijakan dan kelihatannya nggak ada satupun orang yang merasa bahwa Jokowi akan memperlihatkan peta kebijakan di akhir 3-4 bulan ke depan. Itu udah nggak ada kan harapan. Nah bebannya ada pada Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo mesti hitung ulang tuh jumlah energi dan sistem energi yang harus dia supply ke IKN tuh. Kalau Pak Prabowo masih berpikir untuk memindahkan ibu kota, tapi kelihatannya sumber-sumber dananya nggak mungkin dia peroleh dalam 5 tahun ke depan tuh. Nah itu mungkin juga bahwa PLN akan kehabisan daya untuk merencanakan energi terbarukan karena IKN tidak mungkin diselesaikan di masa Presiden Jokowi atau bahkan 5 tahun ke depan kan. Jadi sekali lagi complexity ini menunjukkan kita hanya meraba-raba arahnya kemana semuanya. Soal pembicaraan tentang energi baru yang terbarukan juga nggak jelas tuh petanya apa itu. Kalau kita bilang ya itu disediakan buat rakyat justru iya, tapi harganya justru lebih tinggi, makin tinggi kan. Kan mestinya dibikin makin murah tuh. Tapi karena penguasaan hulunya itu hanya 4-5 pemain, maka harganya jadi sangat mahal. Ya, oke. Makanya ini kan bagaimanapun listrik itu kan juga simbol sebuah apa ya, simbol sebuah kemajuan sebuah bangsa Iya. bahkan sebuah daerah begitu ya. Dan banyak banyak multiplier efeknya itu dengan adanya listrik kan, Bung Rocky. Termasuk bahkan sumber daya manusianya pun juga itu kalau tanpa ada listrik juga kan dia akan tertinggal dalam banyak hal. Tetapi ternyata kita ini sekarang ngejutkan ketika di tengah gemerlap janji-janji muluk bahwa IKN akan dibangun sebagai kota yang modern gitu yang paling megah di dunia. Tapi ternyata nggak jauh dari wilayah-wilayah itu banyak daerah-daerah yang masih tergantung listriknya pada Malaysia. Itu kan ironi banget itu. Ya bahkan nanti satu waktu mungkin sudah terjadi tapi belum Ya. dipublikasikan tuh air buat IKN itu di pipanya tuh dari Malaysia tuh. Karena soal air dan listrik itu kan nggak ada kejelasan di situ. Hmm. Apalagi kalau kita lihat sekarang misalnya listrik itu strategis. Ada konflik kecil dengan Malaysia diputus tuh. Ya. Tegangan tingginya Malaysia tuh langsung gelap tuh IKN kan. Hmm. Jadi semua hal yang menyangkut sensasi Jokowi, wah, ada industri ternyata yang terjadi deindustrialisasi itu. Bahwa IKN akan disuplai oleh listrik dalam negeri, ya buktinya di pinggiran IKN sendiri itu belum bisa dipenuhi itu. Dan soal air juga begitu tuh. Suhu yang mesti dipakai itu suhu yang bisa mengademkan bumi. Faktanya suhu di IKN itu suhu yang paling tinggi se-Indonesia tuh. Jadi sebetulnya di atas lahan gambut itu kan pasti ada uap panas itu. Yang kalau kena matahari justru uapnya itu yang naik jadi panas kan. Jadi semua perencanaan itu bisa batal. Berarti sistem energinya mesti dirubah lagi. Berarti cost lagi, riset baru lagi kan. Kan semua ini terjadi karena dari awal nggak ada AMDAL. Jadi seolah-olah kalau lahan gambut itu dianggap oleh Jokowi ya itu lahan yang justru sejuk karena di bawahnya ada air. Lo air itu kena matahari pagi-pagi dia jadi air panas itu kan. Itu menguap di seluruh kota. Jadi sistem energi di IKN tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diriset secara detail tuh faktor-faktor yang akan membatalkan kedudukan kota itu sebagai smart city. Ya, ini jadi ironi ya, Bung Rocky, di era akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi yang 2 periode itu kan kalau kita mendengar data surveinya katanya sangat tinggi ini ya publik appointee-nya, approval ratingnya dari publik begitu. Tapi saya kira kalau kemudian ini apa profilnya ditanyakan kepada mereka-mereka yang ada tadi di perbatasan Kalimantan, saya kira itu nggak sampai 0, bahkan minus gitu, jangan nggak sampai 80% gitu. Iya, waktu dibuat survei yang bagian itu nggak dimasukin sebagai Ya. responden karena udah ketahuan. Ya. Ya. Itu akan membatalkan statistik kan. Jadi tetap manipulasi statistik juga dibuat tuh, dan kalau bocor bahwa Indonesia masih impor dari Malaysia. Malaysia, Ya. itu memang mesti ditunjukkan karena ada perjanjian. Kan Malaysia juga punya data kan. Ya. Jadi kita malu kalau Malaysia dulu yang buka data itu tuh. Jadi memang dalam perjanjian internasional dua belah pihak harus punya kesepakatan, datanya kita buka ya supaya
pasar energi dunia tahu problem masing-masing, kan ini ekonominya Ya. udah terbuka tuh. Ya. Oke, Bung Rocky. Jadi kalau kita ini nggak perlu kaget nanti semakin mendekati hari-hari akhir jabatannya Pak Jokowi, makin banyak gitu ya kotoran-kotoran di bawah yang disembunyikan di bawah karpet itu bermunculan gitu. Ya itu terutama IKN tuh yang dibayangkan akan jadi sangat mewah tuh. Padahal sebetulnya IKN itu habis gelap makin gelap gitu kira-kira tuh yang akan terjadi di Bukan, IKN. bukan terbitlah terang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky ya. Kita nolkan. Oke, Ya, yes, thank you. nolkan kembali semua misi ya. Yes.